Masih di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, kalau melihat data-data tadi nampaknya selalu ada peningkatan ya dari tahun ke tahun. Berapapun jumlahnya, mau itu pengeroyokan dan juga kekerasan lainnya. Ini faktor penyebabnya apa, Pak? Mungkin Anda sebagai anggota kepolisian ya yang kemudian ini pernah turun langsung menghadapi ini dan juga kesulitan yang dihadapi. Penyebabnya sudah jelas itu secara teoritis dan secara praktek ya. Yang namanya premanisme itu bisa meningkat terus apabila terjadi pembiaran. Anda melihat ada pembiaran itu berarti? Iya, pasti. Oke. Yang membiarkan siapa? Korban sendiri juga membiarkan, aparat yang mendengarkan laporan juga dibiarkan. Akhirnya kepala-kepala polisi di wilayah itu ada palak-palakan di Laksana itu nggak berbuat itu namanya pembiaran contohnya. Sekarang mengapa rakyat membiarkan? Betul. Karena korban pembiaran itu biasanya ya, orang itu nomor satu pasti takut. Takut melapor nanti malah jadi efeknya ke dia. Yang kedua dia nggak ada waktu. Mungkin ya nggak ada waktu. Yang ketiga ini yang paling berat ini. Dia tidak percaya pada aparat bahwa itu akan bisa mengembalikan dia, menyelamatkan dia. Bahkan ini aparat itu diduga kolusi dengan praktek ini. Itulah terjadi pembiaran dari aspek ini ya. Sama juga kerjasama gitu ya? Iya, ada kerjasama. Kalau aparatnya ya terjadi pembiaran karena apa? Nomor satu mungkin dia lalai karena dia tidak rajin ya melihat daerahnya itu. Oh, sini ada apa preman-preman gitu sehingga dia nggak tindak. Dia nggak tahu kalau terjadi premanisme di lapangan. Yang kedua, mungkin takut. Ada loh Pak aparat yang gampang. Karena lihat sangarnya itu sehingga dia nggak berani. Jumlahnya lebih banyak mungkin jumlahnya lebih banyak. Dia tidak nangkep. Yang ketiga itu tadi, dia ada kolusi tadi. Dia mendapatkan keuntungan. Jadi yang namanya premanisme itu pasti ada pembiaran itu. Nah, dengan operasi ini ya, ini sangat efektifnya apa? Itu kemudian sebagai shock terapi. Shock terapi meningkatkan kebersamaan antara semua unsur ya untuk menangkis premanisme. Dari rakyat sendiri sekarang kan dipicu itu. Hei, tolong lapor pada nomor segini. Polisinya memberikan fasilitas lapor sehingga yang tadinya tidak dilaporkan ini. Kemudian dari aparatnya sendiri yang tadinya yang di wilayah-wilayah itu tadinya tidak getol, sekarang dimintai laporan, tangkepin gitu kan. Nah, kemudian polisinya juga semangat nih. Begitu nangkepin di lapangan, walaupun yang ditangkap cuma preman kecil-kecil dikejar-kejar gitu, tapi nggak keroyok sama masyarakat, karena masyarakat udah takut kan. Nah, disitulah sehingga polisi yang tadinya takut kemudian semangat dan hasil penindakannya meningkat gitu. Jadi dengan adanya operasi ini maka yang paling efektif adalah pasti menurunkan itu tadi yang maraknya itu tadi. Tapi kalau untuk menyembuhkan premanisme itu bukan melalui operasi ini, justru adalah kepada nanti para kementerian ataupun pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan untuk mengantisipasi akar permasalahan itu tadi. Jadi penyaluran daripada mantan preman, penyaluran cari kerja, penyaluran kemudian pengaturan mereka supaya yang tadinya liar menjadi yang resmi, yang baik itu. Ormas-ormas itu sehingga tidak melanggar, itulah harus tindakan lanjut yang harus dikerjakan pasca dari operasi ini. Baik, Pak Trubus, kalau tadi Pak Haryanto sempat menyebutkan ya, ini tidak mungkin lama ya terbentuknya Satgas ini, karena memang efektifnya hanya sebentar begitu. Nah, Anda sendiri melihat indikator dari efektif tidaknya Satgas tersebut ini terbentuk begitu ya, ini apa saja? Kalau ini bisa dilihat dari dua Mbak, itu dari sisi makro dan mikro. Kalau makro itu munculnya nanti ini international trust terhadap iklim investasi di Indonesia. Itu yang ditunggu oleh publik itu. Kemudian yang kedua tentu dari sisi mikronya itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan Astagita khususnya yang unggulan, entah MBG lah, tentang Koperasi Merah Putih lah, tentang sekolah rakyat dan sebagainya itu nanti bisa berjalan secara efektif. Artinya itu. Tetapi yang ketiga ini menjadi problem, ini kan Satgas tidak bisa bekerja secara ini harusnya itu, saya melihatnya harusnya berkelanjutan Mbak. Karena kan kalau tidak ada sisi keberlanjutan, itu biasanya nanti muncul lagi dengan bentuk modus yang baru lagi gitu loh Mbak. Yang kemudian pemerintah sulit untuk mengidentifikasi lagi. Padahal itu yang terjadi kaitan internasional kan hampir mirip misalnya yang di Cilegon dan yang terjadi di Purwakarta. Kan itu kan bentuk yang sifatnya makro dalam arti itu internasional trust kan kaitannya. Sehingga
ketika itu kemudian sampai ke tingkat nanti mikro, ini kan tidak hanya semata mereka ditangkap terus aman, tentram, tidak. Betul. Itu, tapi kemudian bagaimana ada semacam pemberdayaan sosial, masyarakat berdaya, kemudian tercipta apa kesejahteraan ini melalui kehidupan yang layak, kondisi ekonomi yang terpenuhi. Gitu ya? Itu Mbak yang menjadi inti di situ indikatornya. Anda melihat tapi ini akan berkelanjutan tidak Satgas anti premanisme ini? Kalau namanya Satgas biasanya berjangka lah, itu repotnya Mbak. Jangannya bisa jangka pendek. Oke, berapa lama? Ya paling 1 tahun udah ini kan, dan itu kita memotret misalnya Satgas bentuk yang lain nggak efektif juga. Misalnya dulu aja Satgas anti judol, judolnya sampai sekarang Jakarta masih tinggi juga gitu. Jadi artinya malah di Jambi nomor 1 itu malah data yang terakhir dari PPATK. Artinya judi online juga nggak ini sama Satgas ini. Kalau nanti tidak ada keberlanjutan, tidak ada pengawasan, paling tidak ini Mbak, yang paling penting adalah bagaimana daerah mengefektifkan yang namanya Kasbangpol, ya Kasbangpol, dan ini dengan Kemendagri sendiri Mbak yang memotret itu kalau yang sifatnya ormas. Nah kalau yang sifatnya non ormas memang ini menjadi tugas dari dari polisi kalau memang ini. Tetapi ada juga yang harus penting juga mengenai yang kaitan dengan ini Mbak, tokoh-tokoh agama, tokoh kepemudaan, tokoh masyarakat. Karena ada ormas-ormas sifatnya berbau keagamaan, berbau yang budaya dan sebagainya yang harus juga melalui penanganan-penanganan tersendiri sifatnya khas. Jadi premanisme ini tidak dimahami semata-mata dalam konteks mereka melakukan seperti yang sekarang huru-hara katakanlah kita bikin keonaran, tetapi adalah mereka-mereka yang berperilaku menggunakan hukum secara sendiri. Karena dalam Vigiles Urbanus namanya Mbak istilah Urbani itu dulu di zaman Romawi itu banyak sekali orang menggunakan itu intinya untuk menangkan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri Pak. Jadi konteksnya lebih ke keamanan tapi untuk dirinya sendiri. Jadi memajang. Nah ini nanti jangan sampai yang namanya preman-preman ini ya dia diberi akses ke konteksnya adalah mengelola keamanan. Ya itu yang harus dipahami itu Mbak. Yang terakhir ya penting bagi saya masyarakat, pemerintah ini menurut saya cobalah kemudian tindak lanjut ini harus ini Mbak, dibikin skenario planning yang jelas. Misalnya jangka pendek apa, jangka menengahnya apa, tiganya jangka panjang apa. Jadi tidak diputus di depan begitu saja begitu ya Pak ya, tadi hanya razia saja tapi tidak ada tindak lanjutnya begitu ya. Betul, menyambung Pak Menteri tadi harusnya kan ada sifatnya yang konkret. Tadi Pak Menteri bisa menjanjikan bahwa ini Satgas akan bekerja konkret, nantinya Pak Prabowo maunya seperti itu. Nah karena itu masyarakat perlu satu keterbukaan informasi publik yang luas. Artinya masyarakat menjadi bersemangat juga, tidak lagi berperilaku istilahnya premanisme lagi gitu. Karena premanisme itu kan pemahamannya lebih kepada ini menggunakan cara-cara informal lah dalam menggunakan kekuasaan dan memaksa dalam bentuk yang sifatnya pelanggaran hukum pidana. Baik, itu, Mbak. Saya ke Pak Rianto. Pak Rianto, kalau dari catatan Anda atau mungkin laporan yang masuk kepada Anda, ini tahun yang kemudian ini mungkin bisa dikatakan terparah, aksi premanisme terbanyak, datanya tertinggi, ini di tahun berapa Pak Rianto? Kalau saya nggak tahu di sekitaran persis mungkin ya. Tapi yang jelas kalau sekarang ini pasti tertinggi karena yang namanya data itu tadi Bu ya. Angkanya sekian itu dihitung dari apa? Yang ketangkap atau yang dilaporkan? Kalau sekarang ini pasti dengan adanya operasi ya, brek gitu kan dapat banyak sekali kan, ribuan, ada 3.000 yang ketangkep itu. Padahal yang dulunya itu yang terjadi mungkin ada dark numbers nggak disampaikan. Jadi kalau saya sih melihat melihat data itu, data kriminal itu dalam teori kriminologi ya, makin banyak kita operasi makin meningkat datanya seakan-akan banyak yang terjadi. Karena padahal data justru itu terlihat dari situ ya semuanya. Iya, karena data itu bukan hanya dilihat daripada laporan polisi aja gitu kan. Jadi dan makin aparat itu meningkatkan kegiatannya, makin berani rakyat itu melaporkan yang tadinya nggak dilaporkan sehingga dilaporkan. Jadi dark numbers yang tadinya bawah kemudian naik. Jadi yang namanya tingkat kenaikan suhu ya, gangguan kriminalitas itu yang merasakan masyarakat. Kalau dilihat dari data kita kadang-kadang salah. Gitu. Baik. Kita tentu mengharapkan yang terbaik ya dengan adanya Satgas ini, seperti yang tadi sudah kita diskusikan bersama, adanya keberlanjutan, tidak hanya sekedar razia-razia saja yang ada di jalan begitu, tapi juga bisa menyelesaikan akar permasalahannya. Intinya begitu ini ya Pak hanya meredam maraknya. Tentu kita tidak untuk memberantasnya meredam saja ya Pak ya, tapi selesai untuk bisa terberantas gitu ya. Harus dilanjutkan dengan harus yang itu tadi. Harus optimis dulu nampaknya ya Pak Rianto ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rianto dan juga Pak Trubus sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih banyak waktu dan juga pemikiran-pemikiran yang sudah disalurkan kepada kami malam hari ini.